Shalom. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ya Pak Togap untuk mempercayakan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Luar biasa. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lama tidak pernah berubah. Amin. Dia itu Tuhan yang ajaib, dia luar biasa. Ya, nama saya Yakob Andreas Kwamesak, saya mengembalakan jemaat di Depok, GBA Akasia, dan Tuhan mempercayakan sebagai ketua Perwil. Ya, Perwil 4 ini ada 217 gereja lah. Kita percaya bahwa pengembangan gereja Bethel Indonesia begitu luar biasa, termasuk salah satu di tempat ini juga. Bajem bakal jemaat gereja Bethel Indonesia. Dan saya melihat luar biasa, jemaat-jemaatnya semangat. Amin. Wajahnya pun wajah yang penuh dengan sukacita. Bukan wajah yang penuh dengan pergumulan. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Kita akan lihat PowerPoint kita. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Apakah ibadah itu penting? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan yang kita baca bersama-sama ini ditujukan dahulu pada saat bangsa Israel yang berada di padang gurun. Kalau kita lihat sejarah bangsa Israel itu sebelum mereka di padang gurun, mereka berada di Mesir selama 400 tahun lebih lamanya. Dan oleh karena kehendak Tuhan, Tuhan mengutus Musa. Dan akhirnya mujizat Tuhan terjadi, mereka keluar. Dan di tengah-tengah perjalanan di padang gurun yang begitu luar biasa. Padang gurun berbicara tentang penderitaan, kekerasan, masalah, penderitaan yang tidak pernah habis-habisnya. Padang gurun berbicara tentang kegersangan yang tiada henti Bapak Ibu. Berbicara tentang masalah, tekanan demi tekanan yang bertubi-tubi datang. Tetapi janji Tuhan kepada mereka, jika mereka beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati roti, makanan, minuman. Bahkan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Nah, kita percaya bahwa janji Tuhan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Sama halnya Bapak Ibu, zaman sekarang dunia, bahkan Indonesia mengalami yang namanya pandemi, virus yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Banyak orang mengalami padang gurun. Mungkin Bapak Ibu mengalami padang gurun sekarang. Masalah bertubi-tubi, kegersangan, tidak damai di hati. Banyak orang-orang frustasi, putus asa. Melihat kenyataan sekarang ini. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Janji Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, janji ini pun menjadi kenyataan bagi kita Bapak Ibu. Nah saudara kita kasih dalam Tuhan, apakah ibadah itu penting? Sangat-sangat penting Bapak Ibu. Kita bersyukur memang pemerintah mengizinkan kita ibadah di gereja atau di rumah Tuhan. Tentu dengan pakai protokol kesehatan Bapak Ibu. Kita harus tunduk juga kepada pemerintah. Di sini artinya bahwa gereja harus berani membawa jawaban. Tetapi kita pun harus menaati protokol kesehatan. Banyak orang-orang takut sekarang Bapak Ibu. Untuk menyuarakan suara Tuhan. Untuk menyuarakan keberadaan kekristenan. Tapi kita percaya orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti dia menyatakan mendapatkan kuasa, pertolongan Tuhan. Dan mujizat Tuhan yang tiada hentinya. Amin.
Apakah ibadah itu penting? Ya, kita lihat. Yang pertama, ibadah itu penting karena ibadah mendatangkan keuntungan, Bapak Ibu. Keuntungan di sini berbicara tentang berkat-berkat Tuhan sepanjang hari. Setiap harinya. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena berkat Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Keuntungan bicara tentang apa? Penyertaan Tuhan. Kita dalam pergumulan, dalam masalah yang kita hadapi, kita tidak pernah sendiri. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita percaya Pentakosta itu terjadi. Amin. Kita percaya Roh Kudus itu ada bagi kita. Roh Kudus itu penolong bagi kita, Bapak Ibu. Jadi artinya bahwa Roh Kudus itu tidak pernah membiarkan kita dalam pergumulan apapun juga. Sebab itu kita dekat dengan Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu mendatangkan keuntungan yang begitu luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ke depan kita akan mengalami tantangan yang jauh lebih hebat lagi. Jauh lebih sukar lagi. Tapi kita jangan pernah takut ada Roh Kudus yang membawa keuntungan bagi kita. Roh Kudus ingin supaya kita lebih dekat lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kalau kita ibadah kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa latihan badan itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita percaya ternyata ibadah itu penting dan berguna loh Bapak Ibu. Banyak orang-orang Kristen sekarang takut untuk beribadah. Tapi jalan-jalan gak takut Bapak Ibu. Ke pasar gak takut. Ke mall gak takut. Tapi ke gereja takut. Jadi gereja satu momok yang menakutkan. Kita percaya hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Sebab itu jangan pernah takut. Selama pemerintah mengizinkan kita beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ibadah itu mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Mazmur Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sekalipun pandemi, sekalipun kesusahan terjadi. Saya melihat orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh. Yang mencari Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Tidak pernah berkekurangan Bapak Ibu. Saya melihat bahwa orang-orang Kristen yang selalu beribadah, mengutamakan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Sekalipun mengalami dampaknya. Tapi bersama dengan Tuhan kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya dekat Allah saja. Ada ketenangan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau banyak orang Kristen saat ini frustasi, takut. Ya, melakukan ini takut, melakukan itu takut, akhirnya stres. Dan pada saat kenyataan pahit menerima, pada saat kenyataan kesulitan pahit dialaminya. Karena dia tidak dekat dengan Tuhan, karena dia jauh dari ibadah. Dikit-dikit ngambek sama Tuhan, marah sama Tuhan. Saat ada tekanan, aku tak sanggup lagi menerima kehidupan ini. Ada kan lagunya begitu ya? Bagaimana lagunya? Nah, Pak Gideon pinter nih. Menerima semua ini. Malaikat datang sungguh terlalu. Buah semangka, buah melon. Gua gak sangka lu blow on. Wah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan jangan bodoh. Jangan mau bodoh sampai Alkitab katakan janganlah kamu bodoh. Biarlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam pandemi ini kita jangan bodoh. Kita jangan mau diancam, didakwa oleh setan. Kita punya firman Tuhan. Kita punya Roh Kudus yang jauh lebih hebat. Yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita mempunyai potensi yang luar biasa Bapak Ibu. Alkitab katakan orang yang percaya lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena kita punya Kudus. Amin. Roh Kudus yang selalu
menjadi mentor. Roh Kudus yang selalu menjadi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, menjadi membawa kepada kita untuk tetap melakukan perkara-perkara mungkin yang orang tidak bisa lakukan, tapi orang yang percaya kepada Roh Kudus dia dapat melakukannya. Kita percaya bahwa ibadah itu mendatangkan keuntungan. Yang kedua Bapak Ibu, apakah ibadah itu penting? Karena dalam ibadah ada kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita jauh sampai Tuhan bilang begini, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita lakukan di luar Tuhan gak bisa Bapak Ibu. Apa yang kita perbuat di luar Tuhan gak bisa. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita dapat melakukan apa-apa bersama dengan Tuhan. Kali dalam ibadah ada kedekatan kita dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti ada ketenangan. Saudara, perlu gak ketenangan? Perlu gak ketenangan? Perlu Bapak Ibu. Ketenangan itu perlu di dalam hati kita. Daud mengatakan, hatiku dekat, aku tenang dekat dengan Tuhan. Daripadalah keselamatanku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang banyak orangnya wajahnya madesu. Apa madesu? Masa depan suram. Tidak ada harapan di wajahnya. Tapi saya lihat wajah-wajah di sini wajah-wajah yang bukan madesu. Tapi wajah penuh dengan harapan. Amin. Wajah yang luar biasa Bapak Ibu. Jangan sampai kita dilihat sama orang wajah yang susah. Wajah gak punya duit. Wajah yang menderita, jangan Bapak Ibu. Tapi wajah kita lah memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedekatan kita dengan Tuhan membawa ketenangan. Orang yang beribadah kepada Tuhan, dia sanggup menguasai ketenangan. Dan orang yang tenang, dia dapat berdoa Bapak Ibu. Saudara kekasih dalam Tuhan, banyak sekarang masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja. Ya, di berbagai tempat, di desa, di kota. Namun kita melihat hamba-hamba Tuhan, gereja Betel Indonesia begitu luar biasa. Begitu gigih, sekalipun pandemi, sekalipun masa kesusahan, mereka berani menyatakan kuasa Tuhan. Mereka buka ibadah Bapak Ibu. Tapi mereka menjaga protokol kesehatan. Dan Tuhan tolong mereka. Dan menyatakan mujizatnya. Justru di tengah-tengah pandemi mereka menuai jiwa-jiwa baru loh Bapak Ibu. Amin. Menuai jiwa-jiwa baru. Saatnya gereja harus berani memberi jawaban. Gereja jangan berdiam diri. Justru gereja harus bangkit menyatakan kuasanya di tengah-tengah masalah apapun juga. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus itu ajaib. Dan keajaiban itu sangat luar biasa. Dan kita bisa merasakan keajaiban Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus itu selalu mengasihi kita. Kasihnya tidak pernah kandas Bapak Ibu. Kasih tidak pernah kandas, tidak pernah luntur. Apapun yang terjadi. Sekalipun mungkin terkadang kita ini membuat duka hati Tuhan. Membuat Tuhan menangis. Tapi Tuhan tidak pernah membenci kita. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Sekalipun kita coba-coba jauh. Tapi Tuhan tidak menjauh. Sampai-sampai Tuhan katakan, marilah kepadaku semua letih lesu beban berat. Datang kepadaku. Supaya kita ada ketenangan Bapak Ibu. Supaya kita ada kelegaan. Sebab itu beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bila perlu kita bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Dalam kemuliaan Tuhan. Sesuai visi dengan GB 10.000 jemaat Bapak Ibu. Justru hari-hari ini, sekarang ini. Kita jalankan visi misi yang Tuhan berikan bagi gereja Betel Indonesia. Amin. Jangan takut untuk menyatakan kuasa Tuhan. Maju bersama dengan unity, satu hati. Bersama dengan pengembalaan dan pra-pelayan Tuhan. Begitu luar biasa. Kalau kita lihat
Pekerjaan Tuhan sekarang meningkat Bapak Ibu. Kalau kita mengikuti gelombang Roh Kudus, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir. Apakah ibadah itu penting? Sangat penting. Karena ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Tuhan yang disertai dengan ketaatan. Saudara kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang taat pasti meninggalkan kejahatan dan dosa. Dan orang yang taat pasti hidup dalam kebenaran dan mempertahankan kebenaran. Ketaatan menjadi gaya hidup. Tuhan tidak membutuhkan kehebatan kita Bapak. Tapi Tuhan hanya membutuhkan ketaatan kita. Buat apa kita hebat menurut ukuran dunia? Dipandang tenar, prestasi segudang. Tapi kalau kita tidak taat kepada Tuhan, nol belaka di hadapan Tuhan. Tentu kita bersyukur kalau kita diberkati. Kita taat kepada Tuhan. Amin. Berkat Tuhan sepanjang hari, semakin luas. Kita diangkat dalam kemuliaannya. Tetap kita rendah hati dan taat. Ketaatan menjadi gaya hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menunggal bersama dengan Tuhan. Bersatu bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita mentaati, mendengarkan apa yang Tuhan serukan. Kita dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, saya memberikan satu ilustrasi. Saudaraku yang salam Tuhan tentang menunggal kesatuan. Saudara pernah melihat gajah? Pernah ya, lihat gajah ya Pak. Gajah itu besar. Punya apa Bapak Ibu? Pinter semua. Punya lalai ya. Nah satu ketika gajah ini menangis. Dia menangis karena sudah tidak pernah makan lagi. Sudah berhari-hari tidak makan. Kelaparan. Dan dia lemas karena sudah tidak makan berhari-hari. Namun dia di ujung sana banyak makanan. Tapi dia takut untuk menggapai karena dia harus melewati jembatan gantung. Pernah lihat jembatan gantung? Jembatan gantung pada itu kan ada angin, dia semakin goyah. Nah jembatan gantung ini membuat si gajah ini takut Bapak Ibu. Akhirnya gajah ini duduk termenung sambil menangis. Pernah lihat? Enggak, ya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya datang seekor tikus. Tikus ini lihat gajahnya, gajah kenapa lu menangis? Gajah bilang gini, tikus saya pasti mati dulu berhari-hari saya gak makan. Tapi di ujung sana banyak makanan. Tapi saya takut. Tikus bilang gini, gajah, badan lu gede tapi nyali lu kecil. Wah si gajah tersinggung. Pernah lihat gajah tersinggung? Tersinggung dia. Tapi karena keadaan seperti itu dia terpaksa diam saja. Tikus bilang gini, hai gajah mau gak ke sana? Bagaimana caranya? Izinkan saya naik di kepala kamu. Si gajah berpikir. Pernah lihat gajah berpikir? Dia berpikir nih kurang ajar nih tikus ini. Tapi karena dia kelaparan, oke lah. Ada si gajah nunduk, lalu tikus mulai naik. Dia bilang gini, hai gajah, ikutin kata-kata saya. Apa yang saya komando, ikutin. Oke, mari kita berjalan. Maju kaki kanan. Maju kaki kiri. Maju kaki kanan. Di tengah-tengah jembatan gantung si gajah ketakutan sambil merinding seperti ini. Pernah lihat? Mau mundur, kata tikus. Jangan mundur, maju terus. Maju kaki kanan, maju kaki kiri. Setelah sampai di seberang, si gajah langsung menari, bertepuk tangan. Dan sambil mengatakan, hore saya bisa. Dicolek sama tikus, bukan elu yang bisa. Tapi kita yang bisa. Nah saudara melalui peristiwa ilustrasi seperti ini. Kalau kita menunggal bersama dengan Tuhan. Dan kita mengikuti apa yang Tuhan katakan. Sekalipun di depan masalah bagaikan awan yang begitu pekat. Tuhan katakan jangan takut. Maju terus melangkah. Kalau kita mentaati dan taat kepada Tuhan. Sesuatu mujizat itu pasti terjadi. Sesuatu yang kita alami itu. Walaupun ketakutan hilang. Ketakutan kemenangan terjadi. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Kebanyakan banyak orang takut dulu. Apalagi hari-hari ini. Takut.
Ayub mengatakan, apa yang kutakutkan itu malah terjadi. Jadi jangan pernah takut bersama dengan Tuhan. Asal kita taat sama Tuhan. Amin. Taat sama Tuhan. Nama Yesus itu nama yang luar biasa. Ini lagu lama Bapak Ibu. Sebelum saya lahir ini lagu sudah ada. Itu nama yang indah. Nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Amin. Nama Yesus yang indah, nama Yesus yang ajaib. Dia sangat mengasihi kita. Jangan pernah tinggalkan nama Yesus. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita alami, jangan pernah tinggalkan Yesus. Dekati Yesus dan tetap taat apapun yang terjadi, tetap taat. Ilustrasi yang kedua yang terakhir Bapak Ibu. Satu ketika ada seorang buta yang sejak lahirnya duduk. Lalu Yesus menghampiri bersama murid-muridnya. Murid-muridnya bilang begini, guru siapakah yang berdosa? Dia atau orang tuanya? Yesus mengatakan bukan orang tuanya, bukan dia. Tapi biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang. Lalu Yesus mendekat, meludah ke tanah. Lalu diaduk ke matanya. Yesus mengatakan pergilah ke kolam Siloam. Basuhlah dirimu. Pertanyaan Bapak Ibu. Bisa gak Yesus mengatakan, hai buta sembuh, bisa gak? Bisa, tapi kenapa Tuhan tidak lakukan? Tuhan ingin supaya orang buta ini mentaati Bapak Ibu. Dan orang buta ini mentaati Bapak Ibu. Pergi ke kolam Siloam. Mungkin dengan dituntun entah bagaimana. Yang penting dia sampai ke kolam Siloam. Nah setelah dibasuh, mujizat Tuhan dia bisa dapat melihat. Ludah Yesus penuh kuasa. Tapi ludah kita penuh bakteri. Hati-hati. Jangan suka meludah. Apalagi zaman sekarang. Artinya Bapak Ibu, jangan pernah takut. Kalau kita lakukan, mentaati apa yang Tuhan suruh. Sekalipun sukar menurut pandangan kita. Ikuti maunya Tuhan. Pasti kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati. Amin.